Dan tadi disebutkan oleh Harley Siregar, Kapus Penkum Kejagung beberapa poin. Dan untuk membahas hal ini telah bergabung bersama kami melalui saluran Zoom ada Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana Universitas Trisakti. Selamat siang, Pak Abdul. Selamat siang, Mas. Oke. Eh, Pak Abdul, tadi kita sempat mendengarkan bagaimana Kejagung memberikan pernyataannya terkait dengan penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO yang jumlahnya tidak main, 11,8 triliun rupiah. Namun ada sedikit catatan di sini adalah ini merupakan pengembalian dan juga disebutkan bentuk kesadaran dari korporasi. Anda menilainya seperti apa? Ya, saya kira ini baru pernah terjadi ya. Baru pernah terjadi, satu perkara baru di tingkat penyidikan, belum sampai ke pengadilan, sudah terjadi pengembalian kerugian negaranya, gitu ya. Sudah terjadi kerugian negaranya berdasarkan perhitungan dari BPKP apa tadi ya. Dan ini baru pernah terjadi, dan ini menurut saya negara diuntungkan, ya. Nah, maksud saya jaksa tidak perlu lagi sulit-sulit nanti membuktikan bahwa tindak pidana korupsi atau tipikornya itu ada atau tidak gitu ya, karena dengan mengembalikan ini adalah sebuah pengakuan yang tegas gitu bahwa mereka mengaku memang bersalah melakukan korupsi yang merugikan negara 11, berapa tadi 880 triliun gitu ya, 11 triliun 880 miliar, Mas, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Ini artinya dengan mengembalikan itu sama dengan mengakui bahwa perbuatan itu memang sudah dilakukan. Gitu. Nah, karena itu tadi seperti saya katakan, ini membantu negara dalam hal ini kejaksaan untuk tidak capek-capek lagi ya menyita hartanya para tersangka, kemudian melelangnya, kemudian menjualnya, gitu ya, baru kemudian mengembalikan kepada negara. Jadi karena uangnya sudah tersedia, ternyata sudah dikembalikan dan itu sudah disita oleh kejaksaan, tetapi akan dikemanakan uang ini, gitu ya, itu akan tergantung pada putusan tadi seperti Pak Jaksa penuntutan itu, ya, karena jaksa pun tidak punya kewenangan apa-apa terhadap uang ini. Dia punya kewenangan untuk menyita, oke, sebagai barang bukti hasil kejahatan, gitu, ya. Tetapi dikemanakan uang ini, nah sekarang belum waktunya. Sampai nanti ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa uang ini dikembalikan kepada negara atau dikembalikan kepada negara untuk kepentingan perkembangan industri sawit dan sebagainya, umpamanya. Nah itu nanti teknisnya itu kembali kepada Kementerian Keuangan, kementerian yang menguasai keuangan hasil penyitaan ini. Dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, gitu. Pak Fikar, tadi Anda sempat menyebutkan juga bahwa ini sebetulnya kejaksaan diuntungkan karena memang ada kesadaran sendiri dari perusahaan ataupun korporasi. Tadi juga disebutkan oleh Direktur Penuntutan Jampitsus terkait memang ini kemana dananya yang telah disita ini yang 11,8 triliun ini. Tadi disebutkan bahwa ada tambahan memori kasasi, ini dapat dibayarkan untuk membayar kerugian negara. Tapi apakah ini juga sebetulnya otomatis harus menunggu ingkrah dulu atau seperti apa? Iya. Jadi dengan ini dimasukkan sebagai bagian dari barang bukti penyitaan dalam suatu perkara, maka tentu saja dia akan baru bisa dimasukkan ke kas negara ketika putusan ini sudah menjadi inkrah, gitu. Ya, ketika putusan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, kekuatan hukum tetap itu bisa terjadi karena umpamanya para terdakwanya menerima putusan pengadilan negeri atau setelah mereka melakukan upaya hukum banding, kasasi atau PK, baru kemudian ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan baru kemudian bisa dieksekusi, uang itu dikembalikan kepada negara. Nah, itu mekanismenya seperti itu. Jadi intinya adalah memang betul harus ada putusan pengadilan tipikor atau pengadilan korupsi ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah, gitu. Tapi intinya seperti itu.
Nah, baik, ini artinya ketika memang korporasi telah memiliki kesadaran untuk mengembalikan uang ataupun juga kerugian negara, apakah ini juga otomatis mereduksi ataupun meringankan begitu nantinya di persidangan? Seperti apa begitu nantinya Pak? Tapi jangan dijawab dulu, sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Yang Anda saksikan saat ini merupakan visual terbaru dari Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, di mana saat ini tengah dilakukan jumpa pers terkait dengan penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO dan turunannya dari para terdakwa korporasi Wilmar Group sebesar 11,8 triliun. Digaris bawahi lagi, Saudara, bahwa kerugian keuangan negara total ini 11,8 triliun rupiah disita dari 5 terdakwa korporasi, diantaranya Nabati Industri sebesar 7 triliun, ada Wilmar 57 miliar, dan Sinar Alam Permai 483 miliar rupiah. Kemudian ada Multi Nabati 39 miliar rupiah dan sisanya dari Multimas. Dan seperti yang disebutkan oleh Kapus Penkum Kejaksaan Agung tadi, Hardy Siregar menegaskan bahwa barang bukti ataupun uang yang telah disita dan saat ini telah ditampilkan di gedung Kejaksaan Agung ini merupakan dalam sejarahnya merupakan penyitaan terbesar yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, di mana ini merupakan pengembalian dan bentuk kesadaran dari korporasi. Dan sempat disebutkan juga oleh Hardy Siregar bahwa ini menjadi contoh korporasi yang lain yang tengah berperkara. Tadi kami sambung kembali percakapan bersama Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Pak Fikar, masih bersama kami? Oke. Pak Fikar, tadi sempat terpotong sedikit terkait dengan kesadaran korporasi mengembalikan uangnya kepada Kejaksaan Agung. Pak Fikar menyebutkan bahwa ini sebetulnya bisa memudahkan begitu kerja Kejaksaan Agung. Namun dalam hal ini pertanyaannya, apakah upaya dari para terdakwa korporasi ini untuk mengembalikan uang tersebut menjadi otomatis meringankan para terdakwa di pengadilan? Oke. Nah, jadi uang yang disita ya itu dianggap barang bukti hasil tindak pidana kejahatan tipikor itu dulu ya, itu satu. Nah, kemudian bahwa yang menjadi korban kalau dalam perkara pidana biasa yang korbannya orang per orang gitu ya, penyelesaiannya dengan orang, tapi yang ini yang menjadi korban kan negara ya, yang menjadi korban negara, kemudian negara sudah dipulihkan kerugiannya gitu ya, maka kemudian ini bisa menjadi faktor yang meringankan. Sudah ada di situ nama saya ya. Ya, jadi menjadi faktor yang meringankan. Ini saya baru masuk ada Abdul Fikar Hajar ya. Ya, jadi dia tidak menghilangkan atau tidak menjadikan sesuatu kesalahan itu hilang, kesalahan pidana. Karena ini perkara perdata. Kalau perkaranya perkara perdata, hutang piutang atau pinjam meminjam, maka itu akan bisa melunasi pinjam meminjamnya atau hutang piutangnya. Tetapi ini yang diadili adalah perilaku orang yang merugikan keuangan negara. Nah, kan sekarang kok keuangan negaranya sudah dikembalikan, maka ini akan jadi faktor yang meringankan, tapi bukan faktor yang membebaskan. Oke, Pak Fikar. Baik, ini penjelasannya cukup mudah dipahami begitu kepada masyarakat terkait dengan kasus penyitaan uang hasil tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas CPO ini, karena memang kerugian negara cukup besar dan disebutkan tadi bahwa ini dalam sejarah merupakan penyitaan terbesar dari Kejaksaan Agung. Terima kasih atas insight-nya bersama kami di Breaking News Kompas TV, Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana.